Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul aminul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ayat ini menjelaskan bahwa posisi orang-orang kafir itu dimanapun itu sama saja, dalam situasi dan kondisi apapun itu selalu sama. La yu'minun, mereka tidak akan pernah mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menjelaskan itu dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang kafir itu sama saja posisinya. Mau diajak berbuat baik, disampaikan kebaikan atau tidak disampaikan, diajak untuk melakukan hal-hal yang positif atau tidak diajak, la yu'minun, tetap dia tidak akan mau beriman kepada Allah. Karena itu karena posisi orang-orang kafir memang sudah dijelaskan Allah seperti itu, maka kita sebagai mukminat itu sebetulnya tidak perlu merasa sedih kalau orang-orang kafir itu kita sudah setengah mati tidak wahai dan tidak mau beriman. Ya, karena itu bahagian daripada ujian Allah kepada pendakwah sebetulnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu hanya sebatas berupaya, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak perlu emosi. Nah, jadi memang tugas pendakwah itu penuh dengan ujian dan cobaan. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak perlu emosi kalau ada orang kita sudah keliling bolak-balik dakwai dia, ceramai dia, kita ajak dia dalam hal kebajikan dan dia tidak mau ikut. Ya, karena pada saat itu boleh jadi yang diuji Allah Subhanahu wa taala adalah kita sebagai pendakwahnya. Nah, kalau kita emosi apalagi berhenti melakukan dakwah itu berarti kita gagal. Yang tertawa adalah syaitan. Nah, jadi cawa-cawa ki setangi. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa sedih kalau orang-orang kafir itu atau orang-orang ingkar itu tidak mau mengikuti kebenaran. Ya, justru semakin dia tidak mau mengikuti kebenaran itu, semakin kita masuk mendakwai. Ya, jadi tidak perlu kita emosi, apalagi harus main hakim sendiri, apalagi harus main tangan, apalagi harus menggunakan kekerasan. Ya, sebab ini pula yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi itu sekafir-kafirnya Abu Jahal, Nabi tidak pernah emosi menghadapi Abu Jahal. Ya sekafir-kafirnya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Nabi tidak pernah menjustis Abu Sufyan, Abu Jahal beserta dengan abu-abu yang lain sebagai penghuni neraka. Itu tidak pernah Nabi seperti itu. Nabi semakin kukuh di dalam menjalankan dakwanya. Ya bahkan ketika Nabi itu diberikan jaminan kalau siap berhenti berdakwah, diberikan apapun yang dia mau, dikasih harta kekayaan, dikasih wanita yang cantik, diberikan pangkat dan kedudukan, Nabi tetap menolak dan tetap bersabar dalam menjalankan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini perlu kita jadikan sebagai satu pembelajaran buat kita semua dalam menyampaikan kebenaran. Tidak perlu pakai emosi ya, karena semakin kita emosi semakin kita gagal dalam berdakwah. Nah, sehingga yang perlu kita pahami bahwa kunci keberhasilan dakwah Nabi itu adalah kesabaran. Jadi bersabarlah, karena sebetulnya dakwah juga itu bagian daripada jihad. Ya, oleh karena itu, karena kita sedang berjihad, maka kita harus bersabar. Ya, bukankah semua ayat-ayat yang terkait dengan perintah bersabar itu kalau tidak terkait dengan ibadah mahdam, maka itu terkait dengan jihad. Ya, orang-orang yang berjihad. Jadi memang ini butuh kesabaran. Ya, kalau sabar yang berbicara, maka kita tidak akan mungkin memperturutkan hawa nafsu. Ya, tidak akan pernah merasa jengkel, marah, apalagi emosi kalau orang tidak mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Ya, sebab satu hal yang perlu dipahami seorang pendakwah bahwa yang memberikan hidayah kepada seseorang itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya sebatas perantara. Ya, kita ini perantara tapi bukan sebagai penentu daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, yang jadi penentu hidayah itu tetap pemberi hidayah, tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita marah ketika kita mendakwai seseorang lantas dia tidak mau ikut kepada kita, ya kalau kita marah berarti kita marah kepada siapa yang memberikan hidayah itu. Seakan-akan kita protes sama Allah, seakan kita mengatakan, ya Allah kenapa kau tidak kasih hidayah itu, nah, setengah mati berdakwah ini. Capek mak kurasa. Nah, tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Nah, baik itu diucapkan secara langsung maupun secara tersirat seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, kalau secara langsung kan kata-katanya langsung kasar. Ya, tapi secara tersirat mungkin tidak langsung mengatakan dirinya sudah capek berdakwah, tapi secara tidak langsung dia memperlihatkan ketidaknyamanan, ketidakikhlasan dalam menghadapi ujian tersebut. Ya, sebab sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita mengajak orang kepada kebajikan dan dia tidak mau ikut, maka saya curiga jangan-jangan yang diuji Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang berdakwah itu. Nah, kalau yang diuji ternyata adalah pendakwanya, ya berarti memang kita harus mengasah dan membiasakan kesabaran dalam kalbu kita. Ya, karena kalau kita gagal dalam ujian kesabaran itu, maka bermakna kita ini tidak mendapatkan faidah atau manfaat daripada upaya yang kita kerjakan. Yang terjadi hanya emosi saja terus-menerus. Maka orang yang didakwai bukan dia dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak boleh potong kompas. Orang kadang-kadang kan kompas mengatakan, kau itu penghuni neraka. Ya, memangnya neraka itu kita yang atur. Ya kan, bukan. Ya, banyak orang itu yang awalnya mungkin termasuk orang yang sesat, tapi kemudian di akhir hayatnya ditutup dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia bertaubat. Ya, sedangkan kita yang merasa diri sebagai orang benar itu belum tentu matinya nanti husnul khotimah. Ya, belum tentu. Kalau sementara kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik, dalam hati kita terdapat kesombongan, apalagi menganggap kita lah orang yang paling mulia di dunia ini, maka sewaktu kita memiliki sifat syaitan, sifat iblis. Ya, sebab bukankah iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menganggap dirinya lebih mulia daripada manusia Adam. Nah, karena itu sekali lagi bahwa kita tidak boleh
menjustis berlebihan terhadap orang lain. Ya, so sekali lagi pemberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan siapa-siapa ya. Nah, ini konsep hidayah dalam dakwah sebetulnya harus kita pahami bagi seorang pendakwah, baik itu pendakwah di podium, di media sosial maupun seorang guru ya. Seorang guru ini harus paham tentang ilmu itu. Nah, kalau orang tidak memahami ini, maka itulah kenapa kadang-kadang orang kemudian membawa emosi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dengan hatinya. Ya, itulah kenapa kadang-kadang terjadi, kita saksikan, kita dengar ada pelaku membunuh diri misalnya. Kalau ditanya, kenapa Anda berani melakukan itu? Kalau dia jawab, saya sudah sangat kecewa dengan kondisi masyarakat. Nah, kalau kecewa ya itu berarti tidak lolos dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pahamilah bahwa ketika kita melakukan sesuatu berulang-ulang dan belum mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita, maka sekali lagi sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang menguji kita. Nah, karena itu, karena Allah sedang menguji kita, maka jalanilah ujian itu dengan sebaik-baiknya. Jalanilah ujian itu dengan penuh keikhlasan. Ya, tanpa sekali lagi tanpa harus emosi dan tanpa harus marah-marah ya. Ya, karena kalau kita pikir juga, kalau kita marah, kita emosi, apakah orang itu dapat hidayah? Ya kan belum tentu. Ya, bahkan sebaliknya yang terjadi, bukannya hidayah yang didapatkan orang itu justru semakin menjadi musuh, menjadi lawan buat kita. Ya, kenapa? Karena kita berdakwah tidak dengan cara bil hikmah. Ya, kita berdakwah jauh dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Nabi dalam dakwahnya itu sekali lagi syarat dengan kesabaran. Ya, saking sabarnya Nabi, kita bersama tahu sejarahnya, sering kita baca bahwa Nabi itu ketika berdakwah di Taif, Nabi dilempari oleh orang-orang Taif. Ya, dilempari dengan batu. Nabi itu mengucur darah dari atas kepala hingga ujung kaki Nabi. Ya, pertanyaannya, apakah Nabi marah? Ya, ternyata tidak. Ya, ketika malaikat Jibril datang menyaksikan hal itu dan tidak tahan melihat penderitaan Rasulullah, maka Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi. Apa kata Jibril? Jibril mengatakan, Muhammad, perintahkan kepada aku untuk mengangkat bukit yang ada di sebelah itu. Untuk apa Jibril kau angkat bukit itu, kata Nabi? Kata Jibril, saya akan angkat bukit itu lalu saya akan lemparkan orang-orang Taif yang tidak tahu diri itu supaya mereka binasa, Muhammad. Ya, apa kata Nabi? Apakah Nabi mengatakan hancur kami karena kurang ajar sekali? Ya kan, ternyata tidak. Ya, Nabi justru memaafkan. Ya, ya kalau bahasa dakwahnya yang paling halusnya, ya Nabi hanya menyampaikan bahwa mereka berbuat seperti itu Jibril karena mereka belum tahu siapa saya. Nah, jadi ini saya lagi kembali bahwa ternyata kunci keberhasilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena Nabi itu sabar dalam menjalankan dakwanya. Ya, bukan dengan emosi, bukan dengan arogansi, bukan dengan marah-marah, bukan dengan bentakan. Ya. Nah, sekali lagi itu yang menjadi kunci keberhasilan daripada dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang inilah yang sekarang menjadi persoalan besar di kalangan sebagian pendakwah sekarang. Ya, karena tidak jarang kita dengarkan pendakwah sekarang ini kalau menyampaikan sesuatu yang dianggap benar, lantas jamaahnya tidak mau ikut, lalu dia tunjuki audiensnya sebagai orang yang tidak benar. Ente kurang ajar, ente apa? Nauzubillah. Nabi tidak pernah seperti itu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat baik-baik dalam menjalankan hal-hal yang positif, menyampaikan yang baik, menyampaikan yang benar atau mendakwai orang lain. Jadi harus dengan kesabaran. Ya, makanya sabar itu sebetulnya tidak sesuai dengan yang kita lihat di film-film itu, film-film sinetron ya. Ya, kalau kita lihat di film-film sinetron itu, orang sabar itu pemeran utamanya setiap episode menangis, mengeluarkan air mata. Selalu dianiaya, selalu dizolimi. Maka setiap episode dia pasti nangis.
Ya pertanyaannya, betulkah dia orang sabar seperti itu modelnya? Ya, itu bukan ya. Jadi demi Allah itu bukan sabar namanya. Karena orang sabar itu pantang mengeluarkan air mata. Orang sabar itu pantang menyerah. Orang sabar itu pantang berkeluh kesah. Ya, dan kalaupun seandainya dia harus curhat sama orang, harus sedih karena dakwanya tidak diperhatikan, itu paling sebentar. Ya segera dia sadar dan bertobat kepada Allah. Kalau dia marah, tas sebentar dia marah, bukan sebaliknya, tas sebentar marah mising. Ya. Nah itu orang sabar tidak seperti itu ya. Jadi orang sabar itu tidak akan pernah memelihara amarah dalam kalbunya. Yang ada dalam dirinya adalah tekad yang kuat dan sifat memaafkan yang sangat tinggi. Nah, itu baru sabar namanya. Ya, tapi kalau selalu emosi, selalu mau orang kalau tidak mau bikin benar, itu bukan orang sabar itu ya. Bukan ciri orang sabar. Nah, baik harus kalian, ini poin yang harus kita harus kita lihat dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita tentang nilai-nilai kesabaran tersebut. Nah, karena itu kita kembali bahwa orang kafir itu memang modelnya seperti itu. Kita dakwai atau tidak, kita ajak atau tidak, kita panggil kepada yang baik atau tidak, dia tetap la yu'minun, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Ya, karena orang-orang kafir itu disebabkan karena hatinya sudah terlalu keras, tidak mau menerima kebenaran, maka Allah hukum mereka. Jadi orang kafir itu dihukum, kemudian apa hukumannya? Khatamallahu ala qulubihim. Ya, dihukum oleh Allah berupa hatinya itu ditutup, dikunci rapat-rapat oleh Allah. Ya, ala qulubihim, ditutup kemudian dikunci hatinya, wa ala sam'ihim, dikunci juga pendengarannya, wa ala absarihim, dan juga penglihatannya. Ya, jadi itu semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Gisyawatu walahum azabun azim. Ya, bagi mereka itu azab yang pedih. Ya, karena tidak mau mendengar, tidak mau sadar, tidak mau taubat, maka bagi mereka adalah azab yang amat pedih. Nah, karena itu kita tidak perlu kecewa dengan orang-orang seperti itu ya. Tetapi tidak berarti bahwa dakwah harus berhenti, bukan juga seperti itu. Ya, biarlah mereka tidak mau ikut, tapi dakwah tetap jalan. Ya, karena insya Allah yakin dan percaya sepanjang kita berupaya semaksimal mungkin, itu pasti akan ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung bagaimana kesungguhan kita dalam menyampaikan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita ini, menyampaikan yang benar kepada sesama manusia, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, ini semua yang harus diperhatikan bagi seorang pendakwah. Jadi sekali lagi prinsipnya tidak perlu marah, karena memang orang-orang ingkar memang modelnya sudah seperti itu. Yang perlu kita heran, kalau orang-orang kafir satu kali didakwai tiba-tiba sadar semua. Ini perlu kita curiga, ini ada apa ini? Jangan-jangan ini tipuan. Ya, tapi kalau kita dakwai berulang-ulang belum mau sadar, itu wajar, namanya orang kafir memang seperti itu. Jadi masih wajar kalau seperti itu ya. Ya, walaupun harapan kita satu kali dakwah mereka sadar. Ya, tapi kalau mereka sadar, alhamdulillah, itu harapan kita. Tapi kalau dia tidak mau sadar, ya tidak perlu kita marah, tidak perlu kita emosi. Ya, karena walaupun kita marah, walaupun kita emosi, dia tetap seperti itu. Yang rugi kita. Yang rugi kita, sudah terlanjur ngomel-ngomel, ternyata dia tidak sadar-sadar juga. Ya, rugi kan kita kalau seperti itu. Nah, ini poin yang harus kita cermati dan kita perlu amalkan dalam kehidupan kita ini, harus pantang menyerah, dan pantang menyerah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Nah, baik saudara sekalian, kita lanjut. Jadi itu orang kafir ya. Dan kemudian selain itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, jadi
Orang-orang kafir itu memang pandai bersilat lidah ya. Jadi kalau diajak kepada kebaikan oleh manusia kepadanya berbuat baik, ya maka dia pandai bersilat lidah ya. Mayyakul, maka dia akan mengatakan bahwa saya ini orang beriman. Ya, aman nabillah, saya ini orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dikasih tahu, kenapa kau tidak mau beriman kepada Allah? Lalu dia mengatakan, saya orang beriman. Dikasih tahu, kenapa kau tidak mau berbuat baik? Wah, saya ini orang paling baik di kampung. Misalnya ya. Nah, padahal faktanya semua orang yang melihat bahwa itu dia orang jahat. Tapi kalau disampaikan bahwa dia jahat, maka dia tidak akan mengaku, saya ini orang paling baik, kata dia. Ya, jadi orang-orang kafir itu luculah intinya ya. Ya, dalam hatinya sebetulnya mengakui akan kebobrokannya, tapi di luar mulutnya akan ngotot mengatakan saya orang baik. Itu orang kafir begitu modelnya. Nah, karena itu saudara sekalian, ini menjadi pelajaran. Kalau ada orang di antara kita selalu menganggap dirinya yang paling baik, saya curiga jangan-jangan justru dia yang kafir. Ya, justru dialah yang ingkar, karena yang paling benar itu cuma satu. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini tidak boleh menjustis orang lain dengan justifikasi yang buruk. Ya. Bahkan kepada orang yang jahat kepada kita sekalipun, maka mari kita berprasangka baik kepadanya. Ya, karena sungguh kata-katanya orang yang teraniaya itu diijabah Allah. Jadi kalau misalnya si A menyakiti hati kita, lalu kita karena merasa sakit lalu mengatakan semoga dia beruntung menjadi orang mukmin mukminat yang baik, maka pada saat kita berdoa dalam kondisi yang tidak labil seperti itu, dalam kondisi emosional, itu kan diijabah Allah. Boleh jadi gara-gara kita mendoakan orang lain itu baik, maka dia jadi orang baik. Ya, jangan sebaliknya. Melihat anak-anak muda balap-balap naik motor, lalu kemudian dia berdoa doanya yang tidak pantas. Ya, dia katakan jatuh lalu dari motornya supaya berdarah lututnya, rusak motornya. Ya, ini kadang-kadang ada orang begitu modelnya. Kalau lihat anak muda melakukan hal-hal yang tidak baik, dia doakan orang celaka. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini perlu kita fahami bahwa ini sungguh merupakan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memaafkan kesalahan siapapun yang datang minta maaf kepadanya. Nah, jadi itu ya terkait dengan ciri orang-orang kafir. Jadi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Dia akan mengatakan bahwa saya ini orang beriman kepada Allah. Saya ini beriman kepada hari akhir. Ya, dan saya ini mukmin yang baik. Kata orang kafir ini, tapi sayang seru sayang yang mengakui dirinya baik cuma dirinya sendiri. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengakui bahwa dia adalah orang yang baik. Nah, jadi ini sangat kasihan ya orang-orang kafir itu. Ya, ketika dia santri-santrinya mengatakan dirinya orang yang paling baik, justru di sisi lain Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengakui kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu. Ya, tidak diakui sebagai sebuah amal saleh. Nah, baik, ini saya kira poin yang kita jadikan catatan dalam kesempatan sore hari ini menjelang asar. Kita tutup karena sudah masuk waktu asar. Nah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwa semoga kita dijauhkan dari posisi orang-orang yang bosan dalam berdakwah. Semoga kita ini tidak termasuk bagian orang-orang yang marah, jengkel, ya, ketika melihat ada orang berbuat yang buruk lantas tidak mau ikut kepada kebenaran yang kita sampaikan kepadanya. Nah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.